Dan pemirsa, hari ini hingga Minggu 13 Februari 2022, para pembalap MotoGP akan melangsungkan tes reguler dan juga sesi latihan pramusim. Tentunya sebagai tuan rumah, momentum ini sangat membanggakan dan harus memiliki persiapan yang matang. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa persiapan hingga saat ini, kita telah bergabung bersama dengan Ibu Septriana Tangkari selaku Direktur IKPM Kominfo Republik Indonesia. Selamat siang Ibu Septri. Selamat siang Ibu Mona, salam Baik, sehat selalu dan semangat. salam sehat dan semangat Ibu. Ibu, sejauh ini kita sudah mengikuti bagaimana perkembangan persiapan dari MotoGP Mandalika yang akan diadakan sebentar lagi. Dan untuk pertama kalinya kita ingin berdiskusi Ibu, bagaimana dukungan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam suksesi official test Mandalika MotoGP 2022, Bu Setri. Ya, baik Mbak Mona, terima kasih banyak. Jadi untuk para pendengar GPR TV atau penonton GPR TV, jadi kita bisa melihat dan kita harus bangga. Pertama kali adalah harus bangga karena bangsa kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, dan di sini kita punya destinasi super prioritas yang sangat bagus sekali, yaitu support tourism, di mana Kominfo mendukung penuh perhelatan MotoGP tahun 2022 dengan mendirikan Media Center Indonesia. Sehingga upaya menyuarakan narasi positif dan penyelenggaraan dalam MotoGP tahun 2022 ini memberikan dampak yang cukup besar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Media Center Indonesia berfokus pada event-event penyelenggaraan MotoGP tahun 2022 ini. Karena kita berharap dengan adanya MotoGP ini memberikan dampak yang besar baik bagi ekonomi maupun bagi rakyat yang ada di Mandalika. Itu yang paling utama. Kedua juga kita cukup bangga dengan pembangunan yang ada kita lakukan. Jadi tujuan pertama daripada kita membangun media center adalah penyelenggaraan media center ini merupakan wujud dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini pemerintah dalam mensukseskan penyelenggaraan MotoGP tahun 2022 di Mandalika. Harapannya keberadaan media center dapat menyuarakan narasi-narasi yang baik yang bisa kita sampaikan kepada seluruh halayak ramai, khususnya untuk bangsa Indonesia, anak-anak yang ada di Indonesia, dan terutama untuk teman-teman media yang ada di luar negeri. Karena apa? Kita cukup bangga sekali karena destinasi super prioritas ini yang dibangun oleh negara untuk MotoGP ini sangat memberikan dampak yang kuat dan besar, dan semua dunia memandang ke Indonesia. Hari ini juga mungkin 400 ribu orang yang memandang bagaimana proses kita pelatihan daripada MotoGP ini atau pramusim tanggal 11, 12, dan 13. Begitu Mbak. Baik, tentunya ada harapan dan juga tujuan yang terselip di bangunnya Media Center Indonesia ini. Mungkin kalau bisa lebih didetailkan lagi Bu Setri, harapan apa lagi yang sebenarnya diinginkan oleh karena dibangunnya Media Center Indonesia ini Bu? Harapan kami khususnya harapan Menteri, harapan Pak Presiden dengan dibangunnya media center ini menjadi corong daripada seluruh wartawan Indonesia. Baik pun wartawan luar negeri, kita bisa mengglorifikasikan, kita bisa mendiseminasikan seluruh kekuatan Indonesia, jangan hanya dilihat dari MotoGP-nya, tapi kita bisa lihat dari infrastruktur yang dibangun. Itu satu. Kedua adalah bagaimana kita melihat wisata yang ada. Jadi banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat indah yang bisa menggerakkan ekonomi, dan dunia bisa melihat bahwa inilah kelebihan daripada Mandalika. Dan alhamdulillah dengan kepala lapangan yaitu Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga, Media Center Indonesia atau Pertamina Grand Prix of Indonesia ini kerjasama yang akan kita lakukan, dan kita akan melaksanakan media center ini untuk 2 kali kegiatan, yaitu satu untuk pramusim dan kedua untuk Grand Prix of Indonesia tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 mendatang. Jadi Media Center Indonesia pada tanggal 10 kemarin telah dibuka oleh Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif itu Bapak Sandiaga Uno, dan Komandan Lapangan MotoGP itu Bapak Maskar Purnawirawan Hadi Cahyanto. Jadi suatu kebanggaan bagi kita karena kita bersuara melalui
media center Indonesia. Jadi ini bukan media center yang khusus Kominfo, tapi memang media center bersama. Harapan kita semua teman-teman jurnalistik dapat menulis konten-konten yang baik, konten-konten yang objektif, konten-konten yang bernarasi untuk Indonesia lebih baik, karena kita yakin dibangunnya MotoGP ini adalah meningkatkan kekuatan Indonesia dalam perekonomian. Begitu, Mbak. Baik Bu Setri, tapi sejauh ini sudah dilakukan sosialisasi juga Bu ya? Sejauh apa sosialisasi kita mengenai Media Center Indonesia ini Bu, terutama kepada teman-teman jurnalistik? Alhamdulillah Mbak, hari ini kita sudah bicara tentang bagaimana Media Center Indonesia ini beroperasi, yaitu kepada seluruh jaringan jurnalistik. Kemarin siang itu teman-teman semua baik media elektronik, media cetak maupun media online itu diundang bersama-sama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan teman-teman dari Kabid Humas Polda serta berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Provinsi. Jadi kita mengumpulkan dan alhamdulillah yang mendaftar ada 265 teman-teman, di samping itu ada 11 dari nasional, kemudian yang 30 itu dari lokal untuk media TV, dan untuk media online dan offline serta media yang lain itu ada 265. Jadi kita memang mengundang mereka, mari kita bersama-sama memberikan narasi tunggal untuk suatu program yang bisa disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia maupun dunia dengan satu langkah, yaitu ayo kita bersama-sama menguatkan MotoGP ini menjadikan suatu perhelatan yang akbar yang bisa membawa ke depan bahwa Indonesia mampu dan ada super tourism yang memang dimiliki satu-satunya yang ada di Indonesia. Mungkin begitu, Mbak. Baik, sosialisasi sudah kita lakukan dengan berbagai cara kepada teman-teman media dan teman-teman jurnalistik. Lalu sejauh ini Bu Setri bagaimana mengenai jam operasional dan juga rules yang kita berikan untuk dapat memasuki area Media Center Indonesia ini, Bu? Ya, baik. Untuk Media Center Indonesia beroperasi dari jam 8 sampai jam 5 sore, Mbak. Ada beberapa peraturan yang diberlakukan di Media Center Indonesia ini, diantaranya media yang datang harus utama adalah menjaga prokes, artinya harus memiliki antigen 1 kali 24 jam. Dan kalau bila wartawan atau jurnalis ini tidak masanya sudah habis, kami menyiapkan tempat untuk bisa melaksanakan antigen. Kami memfasilitasi dan menyiapkan antigen di media center tersebut. Karena kita yakin dengan adanya istilah itu Omikron yang sangat besar saat ini, mudah-mudahan dengan adanya kita selalu melindungi teman-teman jurnalistik, melindungi wartawan kita untuk bisa mendapatkan istilah kesehatan yang prima, sehingga pada saat mereka juga menulis atau bekerja itu memberikan kenyamanan. Di satu sisi juga kami menyiapkan satu ruangan-ruangan yang cukup baik, yaitu ada ruang VVIP untuk para narasumber bila sambil menunggu, kemudian ada ruang untuk pijat. Nah, ini adalah ruang istilahnya itu terapi refleksi yang disiapkan oleh kami khusus untuk para wartawan. Sehingga kalau wartawan lelah istilah itu capek ya, jadi mereka bisa duduk di tempat ruang refleksi. Dan kami juga menyiapkan 20 komputer dengan kecepatan penuh, yaitu 100 Mbps yang kita siapkan untuk bisa memudahkan, dan jaringan internet yang sangat baik yang kita fasilitasi untuk teman-teman wartawan. Di samping itu juga kami menyiapkan musola sehingga kebutuhan teman-teman jurnalistik bisa dengan nyaman, dengan tenang beribadah sambil memberikan tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang positif, narasi-narasi yang baik, sehingga kita bisa melaksanakan MotoGP bulan Maret ini ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu, Mbak. Baik, semuanya sudah dipersiapkan oleh Media Center Indonesia, dalam hal ini Kominfo, itu fasilitas baik antigen atau tempat peristirahatan juga, dan juga alat-alat bagi teman-teman media. Berarti ini sudah sangat lengkap sekali ya Bu Setri. Tapi sejauh ini, selain dari fasilitas yang telah disiapkan, apakah kita juga punya program ini Bu untuk teman-teman media yang akan bertugas nantinya? Ya, baik Mbak. Jadi Kominfo selalu berkolaborasi dengan Kementerian Menko Marves dan Kementerian Parekraf dalam hal mengadakan konferensi pers sebagai sumber-sumber peliputan bagi teman-teman jurnalistik. Nah, jadi memang kita harus berkolaborasi bukan hanya dengan Kementerian Menko Marves dan Kemen Parekraf, tapi kita berkolaborasi dengan teman-teman yaitu dari
Polri, kemudian TNI, dan yang lain. Jadi harapan kita dengan adanya media center ini memberikan suatu kesempatan untuk sebagai sumber peliputan bagi teman-teman jurnalis atau counter isu yang bisa kita lakukan bersama, kemudian terhadap berita-berita hoax. Media Center Indonesia juga dilengkapi dengan jaringan internet berkecepatan tinggi. Jadi kita berharap tidak ada kendala pada saat kita melaksanakan program ini. Karena memang kami berharap teman-teman dari Telkom sudah membantu dengan support yang sangat tinggi. Terima kasih banyak. Ini adalah kolaborasi antara multi stakeholder maupun ISP yang ada dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, baik. Bu Setri, ini mungkin bisa diberitahukan juga kepada pemirsa GPR TV untuk alamat dari Media Center Indonesia ini di mana, Bu, lokasi pastinya, Bu? Oh, langsung saja ada. Kita tuh nggak perlu susah-susah. Kalau untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit, nah itu sudah pasti dapat di situ lingkungannya. Memang satu lingkungan dengan pedok dan lingkungan untuk sirkuit. Begitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Terakhir, Bu Setri, mungkin boleh harapannya kepada teman-teman media untuk mendukung nantinya menyukseskan kegiatan MotoGP Mandalika 2022 ini. Silakan, Ibu. Ya, saya berharap seluruh media maupun media nasional, media lokal maupun media yang ada di provinsi, mari kita sama-sama bersatu, bergotong royong karena kita memiliki kesempatan untuk mengekspor atau bisa mendiseminasikan berita-berita yang baik, berita-berita yang memberikan dampak positif untuk Indonesia. Karena kita bangga untuk Indonesia, kita bangga ada Mandalika, kita bangga ada sirkuitnya. Ayo teman-teman wartawan, seluruhnya jurnalistik, gunakan kesempatan ini bersama-sama dengan pemerintah dan semua stakeholder. Jadikan ini suatu momen untuk kebangkitan kita dalam pengembangan ekonomi nasional, khususnya untuk sirkuit Mandalika ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septriana Tangkari selaku Direktur IKPM Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atas informasi yang telah diberikan terkait dengan Media Center Indonesia. Selamat kembali bertugas Ibu dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih Mbak Mona, salam sehat selalu untuk seluruh pendengar atau yang menyaksikan daripada GPR TV ini. Keren selalu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ibu Septriana Tangkari selaku Direktur IKPM Kominfo Republik Indonesia. Dan pemirsa tetaplah bersama Kominfo Newsroom karena setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya.